digital membawa banyak manfaat, namun juga memiliki berbagai tantangan. Perubahan perilaku, kurangnya empati, dan menurunnya kedisiplinan menjadi kekhawatiran. Dalam drama ini, kita akan melihat bagaimana para tokoh pendidikan mencoba mencari solusi melalui sebuah rapat penting. Selamat menyaksikan drama yang berjudul Rapat Darurat Krisis Karakter Siswa di Era Digital. Di era di mana genggaman tangan lebih kuat daripada jabat tangan, di mana layar sentuh seringkali menggantikan sentuhan hati, dunia pendidikan Indonesia menghadapi tantangan baru yang tak terlihat. Sebuah ruang darurat virtual segera dibuka. Di dalamnya, para pelopor pendidikan bangsa bangkit dari catatan sejarah, menyatu dengan suara generasi muda untuk membahas sebuah krisis yang menggerogoti fondasi masa depan, yaitu krisis karakter siswa di era digital. Mari kita saksikan percakapan mendesak mereka. Selamat datang dalam Rapat Darurat Pendidikan Karakter. Data Kementerian PPPA 2025 menunjukkan 65% siswa SD mengalami cyberbullying dan 70% guru melaporkan penurunan sopan santun siswa di dunia digital. Menyedihkan, dalam perjuanganku dulu, pendidikan karakter dan budi pekerti adalah fondasi kemajuan bangsa. Tapi sekarang, anak-anak lebih hormat pada gadget daripada guru dan orang tua. Dan yang lebih memprihatinkan, survei Kemendikbud 2025 menunjukkan 55% orang tua tidak mampu mengontrol penggunaan gawai anak. Pendidikan karakter dimulai dari keluarga, tetapi keluarga kini kewalahan menghadapi gempuran teknologi. Maaf saya terlambat, saya baru saja menyelesaikan observasi di SD tempat saya PPL. Banyak siswa yang lebih fasih bermain TikTok daripada membaca buku, dan nilai-nilai kesopanan seperti menghargai perbedaan mulai memudar. Tapi, benarkah kita sudah menyentuh inti persoalan? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita hadapi kenyataan paling pahit melalui dua potret nyata yang ditangkap kamera tentang bagaimana krisis karakter tidak hanya merusak masa depan, tetapi juga merobek hubungan yang seharusnya paling suci. Izin, saya menunjukkan dua bukti visual yang saya kumpulkan dari media sosial. Ini mungkin sulit ditonton, tapi ini realita yang harus kita hadapi. Dasarnya gak ada aturan lo itu. Iya anjing. Tot lu. Ada babi lu anjing. Anak gak ada aturan, gak ada sopan santun. Bodoh amat anjing emang. Anak liar lo tuh ya. Anjing. Lu yang anak anjing ketiga. Lu anak babi. Najis babi. Ya lu babi. Aksi kekerasan dengan pelaku anak di Cilacap ini menambah panjang daftar kasus serupa pada sebulan terakhir. Sebelumnya hanya gara-gara dilarang mengikuti ujian tengah semester, seorang pelajar 17 tahun di Demak, Jawa Tengah tega menganiaya gurunya sendiri. Sementara di Gresik, Jawa Timur, kasus siswi sekolah dasar alami kebutaan usai dicolok tusukan bakso, diduga pelakunya juga anak-anak. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya Allah, anak berani berkata anjing pada ibunya sendiri. Di mana bakti seorang anak? Di mana rasa hormat anak pada orang tua? Kekerasan fisik dan mental di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi taman yang aman, ini bukan lagi sekedar krisis karakter, ini sudah menjadi krisis kemanusiaan. Saya terpana. Pendidikan karakter kita telah gagal jika sampai ada generasi yang tidak lagi mengenal hormat pada orang tua dan kasih sayang pada sesama. Ini darurat moral. Video pertama menunjukkan erosi rasa hormat dalam keluarga, sementara video kedua menunjukkan normalisasi kekerasan di lingkungan pendidikan. Dua pilar utama pembentuk karakter, yaitu dari keluarga dan sekolah, sedang runtuh. Kita tidak bisa lagi berdebat tentang teori. Kita harus bertindak sekarang juga. Generasi ini sedang tersesat di hutan belantara digital tanpa kompas moral. Data-data yang mengkhawatirkan telah terpampang nyata, namun mengutuk kegelapan tidak akan pernah mengusir kegelapan. Kini, para pemikir brilian itu tidak hanya berhenti pada gejala,
tetapi mulai menyelami samudera masalah untuk menemukan akar dari semua kekhawatiran ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan lunturnya budi pekerti di balik cahaya terang gadget? Pendidikan karakter itu soal pembiasaan, bukan sekedar hafalan. Sistem AMO kita menekankan keteladanan, tapi di era digital, siapa yang menjadi teladan anak-anak, influencer, atau guru? Dalam perjuanganku, pendidikan budi pekerti sama pentingnya dengan ilmu pengetahuan. Tapi sekarang, anak-anak lebih banyak menghafal konten viral daripada menghafal nilai-nilai kebijakan. Kita kehilangan keseimbangan. Pendidikan praktis yang kubangun dulu selalu mengintegrasikan keterampilan dan karakter. Tapi, ibu-ibu sekarang sibuk dengan gadgetnya sendiri. Bagaimana bisa mendidik anak kalau orang tua saja terjebak di dalam dunia digital? Sebagai calon guru, saya bingung bagaimana menerapkan pendidikan karakter di kelas ketika di luar sekolah, siswa dikelilingi konten-konten yang tidak mendidik dan kurang menghargai perbedaan. Setelah memahami akar masalah yang kompleks, sebuah pencerahan pun muncul. Bukan dengan menolak zaman, tetapi dengan mengarahkannya. Saatnya beralih dari diagnosis menuju formulasi penawar. Solusi-solusi berbasis nilai-nilai luhur mulai digali dari khazanah pendidikan Indonesia sendiri, untuk diracik menjadi formula yang kontekstual dengan tantangan masa kini. Saya usul gerakan sopan santun digital yang integratif, bukan melarang teknologi, tapi mengisinya dengan nilai-nilai penghormatan dan empati. Dan kita perlu memperkuat peran keluarga, memprioritaskan program parenting di era digital. Orang tua harus melek di era digital yang positif. Pendidikan karakter harus kontekstual, jangan hanya teori tapi praktik nyata. Guru harus jadi teladan digital yang baik, tidak boleh main HP saat mengajar, harus menunjukkan rasa hormat pada semua orang. Tapi, bagaimana konkretnya di sekolah dasar? Apakah cukup dengan menambahkan jam PPKN saja? Gagasan-gagasan brilian harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata, atau ia hanya akan menjadi wacana yang menguap. Dari ruang diskusi, terumuskanlah sebuah peta jalan yang jelas dan terukur. Sebuah rencana aksi konkret disusun untuk 2 tahun ke depan, mengubah kekhawatiran menjadi komitmen, dan wacana menjadi aksi. Mari kita membuat action plan 2026-2027. Yang pertama, gerakan guru teladan digital. Guru wajib jadi contoh pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Yang kedua, integrasi karakter di semua mata pelajaran, tidak hanya PPKN, tetapi semua bidang studi. Yang ketiga, project based character building, learning by doing dengan proyek sosial. Izin menambahkan, yang keempat, sekolah ramah perbedaan, pendidikan anti perundungan dan penghormatan keberagaman. Yang kelima, sertifikasi karakter digital, penilaian karakter sebagai syarat kenaikan kelas. Dan yang keenam, sekolah orang tua digital, parenting education untuk era digital. Yang ketujuh, family digital contact, kesepakatan keluarga dalam penggunaan teknologi yang sehat. Saya sebagai calon guru SD berkomitmen yang pertama, menjadi teladan digital yang baik di depan siswa. Yang kedua, membuat konten edukatif karakter yang inklusif di media sosial. Dan yang ketiga, melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter melalui komunikasi digital yang positif. Dengan peta jalan di tangan dan api semangat di hati, pertemuan darurat ini mencapai puncaknya. Namun, ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang penuh tekad. Sebuah seruan penyemangat digaungkan, mengingatkan kita semua bahwa perjuangan membangun karakter adalah tugas bersama yang dimulai dari langkah kecil kita hari ini. Pendidikan karakter adalah jiwa dari segala pendidikan. Budi pekerti yang luhur adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Karakter kuat dimulai dari pendidikan yang memanusiakan.
Sebagai generasi penerus, saya berjanji akan menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga meneladani nilai-nilai kebaikan. Indonesia Emas 2045 dimulai dari karakter strong.